Lillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai saat ini Allah masih sangat banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan, umur, sehat wal afiat serta taufik dan hidayah dari Allah sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, membaca wirid dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal baik kita yang mana itu hakikatnya dari Allah, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi ahabballahu ta'ala ayyabtaliya asfiya'ahu takammulan li fadailihim wa rif'atan li darajatihim wa lidha qila man dhanna anna shiddatal bala hawanun bil abdi faqad dhahaba lubbuh ay aqluh wa amiya qalbuh faqad ibtuliya minal akabiri ma la yuhsa. Ala tara ila dhabhi nabiyillahi Yahya ibn Zakaria alaihimassalam wa qatli Umar wa Uthman wa Ali wa ibnihi al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum wa darbi Abi Hanifata wa habsihi wa mautihi bisijni wa darbi Malikin wa jadbi yadihi hatta in khala'at min katifih wa darbi Ahmada hatta ughmi alaih wa qat'iman lahmuhu wa huwa hayyun wa quti'a man lahmuhu wa huwa hayyun wa mutil buwayti masjunan fi quyudih wa nafil Bukhari min baladih. Imam Al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alaih beliau menyebutkan Allah menghendaki, Allah menyukai untuk menguji para pilihan-pilihannya. Allah suka menguji, memberikan ujian, memberikan bala kepada orang-orang pilihan istimewanya. Supaya apa? Takammulan, supaya menyempurnakan li fadailihim, untuk menyempurnakan keutamaan mereka dan untuk mengangkat derajat mereka. Nah, jadi judulnya kita di sini hadis Nabi. Nah, di antaranya pembahasan ini, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah kalau cinta kepada seorang hamba itu pasti Allah uji. Hamba tadi diuji. Ada ujian. Nah, untuk orang-orang soleh, para wali-wali Allah, orang-orang pilihan Allah. Pilihan Allah apa? Untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, itu ujian mereka berat. Ujian mereka ganal. Supaya apa? Supaya tambah tinggi lagi derajat mereka. Ya kan, semakin besar ujian, semakin hebat
Ya ada ungkapan kan, pohon itu mun semakin tinggi, semakin ganal, itu angin yang menempuh apa? Semakin berat. Nah, cuma itu membuktikan mereka tahan, pohon tadi tahan kuat, itu menunjukkan keutamaan mereka. Arti kuat itu apa? Sabar dan ridho. Sabar dan ridho. Nah, jadi untuk orang-orang soleh, para aulia Allah, kalau mereka itu mendapat ujian, itu untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah tambah tinggi lagi. Orang kan kalau hendak naik pangkat itu kan ada ujiannya, kan melalui beberapa tahapan dulu kan, melalui beberapa tahapan. Kalau orang sekolah kan ada ujiannya, apalagi para pesilat misalnya. Nah, sekira naik apa? Bukan silat, naik sabuk ya lah. Nah, bukan pesilat. Naik sabuk itu kan ujiannya berat juga. Nah, ini apa? Ini ingin derajat tambah dekat lagi kepada Allah, tambah mulia lagi di sisi Allah. Itu diantara tandanya apa? Ujian bertubi-tubi datang kepadanya. Ini untuk orang soleh, untuk wali Allah Ta'ala, orangnya baik juga. Tapi menang kayak kita ini kadang tegawi dosa, beribadah kulir, lalu datang musibah, diuji Allah, datang bala. Nah itu katanya mengangkat derajat bang, itu supaya dosa diampuni Allah. Nah, jadi kalau untuk kita orang awam, orang biasa ini, kalau garing, kalau ada masalah, itu sabar kita menghadapi. Nah itu supaya dosa kita berkurang. Supaya dosa berkurang. Tapi kalau untuk orang soleh, yang jelas solehnya, wali Allah Ta'ala, ujian macam-macam, garing ini, itu. Nah itu untuk mengangkat derajat mereka, tambah mulia lagi di sisi Allah, dan mereka hadapi dengan ridha dan sabar. Jadi apabila Allah mencintai, Allah menyukai, Allah menghendaki memberikan bala kepada orang-orang istimewanya untuk menyempurnakan keutamaan mereka dan mengangkat derajat mereka. Oleh karena itu disebutkan, barang siapa menduga beratnya dan banyaknya bala itu adalah menunjukkan hinanya seorang hamba, maka orang yang menduga seperti itu orang yang hilang akalnya dan buta mata hatinya. Jadi siapa yang menduga banyaknya bala, beratnya bala, itu menunjukkan hinanya seorang hamba tersebut yang menerima bala itu. Nah orang yang menduga seperti itu adalah orang yang hilang akalnya dan buta hatinya. Nah, jadi pian misal melihat orang sakit benar hidupnya, padahal baik aja. Kalau dilihat secara zahir nih, baik aja, banyak baiknya. Jangan sampai kita berpikiran, oh berarti mana miskin maka penggeringan orang yang kita lihat. Jangan sampai kita berpendapat berarti Allah menghinakannya, berarti kada. Allah bukan menghinakannya, Allah memuliakannya. Mun kita orang awam sakit misalnya, maka dosa diampuni Allah. Dosa diampuni Allah Ta'ala. Orang dosa diampuni Allah berarti orang beruntung. Orang beruntung. Kalau ada orang soleh, bagus, benar ibadahnya, sakit kehidupannya, garing, macam-macam ini menimpanya, kehidupan miskin, jangan kita menganggapnya berarti orang ini dihinakan Allah Ta'ala. Jangan. Berarti sia-sia ibadahnya, kada. Nah orang yang beranggapan seorang hamba apabila banyak bala menimpanya berarti itu hina, nah itu orang kada bakal, orang kada paham. Hatinya buta. Masalahnya di zaman kita sekarang ini apa? Imanuna fi uyunina. Kita ini kadang kebanyakannya apa? Iman kita tergantung pandangan kita. Artinya apa? Kita sering beranggapan mun orang itu sugih, awak sehat,
berarti ini orang yang dimuliakan Allah. Mun orang banyak musibah, banyak bala, berarti orang nang hina kada. Kada seperti itu, kada. Ini diantara tanda Allah cinta itu apa? Allah memberikan bala. Allah memberikan bala. Cuma inilah ujar ulama, jangan minta bala, jangan. Nah, itu. Jangan minta bala, minta nang nyaman-nyaman aja, panjang umur, sehat walafiat, rezeki luas, halal barokah, rajin beribadah pulang. Nah, minta itu. Jangan minta bala, mentang-mentang mendengar hadis apabila Allah cinta terhadap seorang hamba, Allah memberikan bala, ujian kepadanya. Lalu ya Allah, lalu berdoa, ya Allah minta bala. Nah, jangan minta nang nyaman-nyaman, cuma bersyukur juga. Minta kepada Allah supaya kawa bersyukur. Nah itu. Ini seandainya ada ujian, ada bala yang menimpa, dan hidup ini pasti ada ujian. Supaya sabar, kita orang awam ada ujian menghapus dosa, orang soleh mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa mengira beratnya bala, banyaknya bala yang menimpa seorang hamba itu menunjukkan kehinaan seorang hamba, maka orang yang menduga seperti itu adalah orang yang bodoh, orang yang kada berakal, orang yang buta mata hatinya. Kenapa? Karena sudah jelas hadisnya kan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah berikan ujian bala kepadanya. Dan sungguh telah diuji orang-orang besar yang mana jumlah mereka tidak terhingga saking banyaknya. Orang-orang besar mereka diuji. Ala tara ila dhabhi nabiyillah Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya Nabi Yahya meninggal itu karena disembelih, dibunuh? Itu Nabi Yahya, beliau meninggalnya, beliau wafatnya itu karena disembelih, dibunuh. Itu Nabi. Berat ujian. Nah, jadi bukannya orang mati dibunuh itu kada bagus beratan, enggak ada. Kok kada bagus berarti itu ya? Nah, belum tentu. Nah, Nabi Yahya mati dibunuh, meninggal dibunuh. Wa qatli Umar wa Uthman wa Ali wa ibnihi al-Husain. Sayyidina Umar meninggal dibunuh. Sayyidina Uthman meninggal dibunuh. Sayyidina Ali meninggal dibunuh. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan mereka meninggal dibunuh. Sayyidina Husain bahkan cucu Nabi sampai penggal kepala beliau itu cucu Nabi. Ujian berat. Ujian dari Allah berat. Cuma nang membunuh pasti salah. Yang membunuh jelas salahnya. Tidak bujurnya sama sekali membunuh cucu Nabi, membunuh sahabat Nabi. Nah ini orang-orang besar yang tidak diragukan lagi, yang dijamin Nabi masuk surga. Tapi ujian mereka ganal. Besar ujian mereka. Dibunuh. Kan berat banget ujian sampai dibunuh. Nah jadi Nabi Yahya dibunuh. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan mati dibunuh. Kalau Sayyidina Hasan kan beliau meninggalnya diracun, dibunuh juga. Wa darbi Abi Hanifah wa habsihi wa mautihi bisijn. Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi. Beliau dipukuli Imam Abu Hanifah, dikurung, dan beliau meninggal di penjara imam madhab. Nah, jadi maksudnya apa? Jangan sampai kita beranggapan mun orang banyak bala berarti orang tuh hina, kada. Belum tentu. Bahkan kemungkinan besar itu orang mulia.
Jadi mun pian melihat ulama di penjara, oh berarti ulama ini salah, belum tentu. Ulama di penjara misalnya, salahkah? Belum tentu salah. Karena mulai bahari sudah banyak ulama yang di penjara, yang dipukul, bahkan mereka meninggal di penjara ulama. Benar mereka. Yang memenjarakan yang salah. Wa darbi Malik, dan dipukulinya Imam Malik. Imam Malik dipukuli. Ini pendiri mazhab Maliki. Dan tangan beliau ditarik sampai tapacul dari bahu beliau. Tangan Imam Malik ditarik sampai lepas sampai tapacul. Nah, cuma di sini ditarik di sini apakah tapacul memang tapacul atau tulangnya nang talimbah. Nah, cuma kalau bahasa di sini terlepas. Imam Malik disiksa tuh kayak itu. Yang mana manaqib Imam Malik ini setiap malam bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam bermimpi Nabi Imam Malik, tapi dipukul, disiksa. Ini apa? Yang menimpa mereka ujian, ini mengangkat derajat mereka di sisi Allah, bukan hinanya mereka. Bukan hinanya mereka. Jadi dipandang tuh ini bujur kah salah. Nah itu. Ini kan ulama-ulama besar ini, para sahabat, ulama-ulama salaf. Dan dipukulinya Imam Ahmad bin Hambal sampai beliau pingsan. Nah itu Imam Ahmad bin Hambal. Dan ada pula yang disayat dagingnya, sedangkan orang tadi itu masih hidup. Orang masih hidup apa? Dagingnya itu disayat. Ujiannya orang-orang besar. Wa mautil Buwaiti masjunan fi quyudihi, dan Imam Buwaiti ini murid Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun pernah juga disiksa di penjara. Imam Syafi'i. Dan meninggalnya Imam Buwaiti di penjara dalam keadaan beliau diikat, dikurung, diikat, meninggal pulang beliau. Ini orang mulia, para wali-wali Allah Ta'ala ini. Tapi mereka ridha menghadapi ujian, tambah tinggi derajat mereka di sisi Allah. Dan diusirnya Imam Bukhari dari kampung beliau. Jadi Imam Bukhari apa? Imam Bukhari penyusun Sahih Bukhari. Itu beliau diusir dari kampung beliau. Di tengah jalan beliau meninggal dunia. Kada sampai ke tujuan. Diusir pemerintah. Oh, ya kan? Diusir pemerintah. Jadi pemerintah ketika itu sangit dengan Imam Bukhari, lalu diusirnya. Kisahnya ini apa? Disuruhnya Imam Bukhari datang ke kerajaan, sekira melajari anaknya. Ada hakun Imam Bukhari mun hendak belajar Imam Bukhari datangnya ke rumah, datangi ke majelis. Ini mentang-mentang pejabat, mentang-mentang raja, lalu hendak sakahandak aja matur ulama. Kada hakun Imam Bukhari, lalu sangkal, bahasa pejabat waktu itu sangkal, lalu apa? Diusir. Keluar kampung beliau, ingin menuju suatu daerah, kada sampai ke daerah yang dituju beliau, lalu beliau meninggal dunia. Imam Bukhari. Ini diantara para sahabat dan ulama-ulama besar yang ujian mereka ganal, ujian mereka besar, ujian mereka banyak, tapi itu bukan penghinaan untuk mereka. Ujian mereka itu, ujian yang menimpa mereka itu untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Jadi kita jangan melihat orang sakit, oh berarti ini hina, nih orang hina di sisi Allah. Ada. Jangan sampai gitu. Contoh di zaman sekarang misalnya ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di Suriah. Beliau ini ulama besar, diakui dunia keilmuannya. Beliau meninggal dibom, dibunuh ya. Ujian.
Ujian dibunuh. Ada juga ulama orang-orang soleh yang mana ujian mereka sakit. Contoh guru sekumpul, Allah yarhamu. Seminggu berapa kali Sidin cuci darah? Ujian apa kada? Ujian. Orang soleh, orang alim, banyak ibadahnya. Garing seperti itu kada kegampangan cuci darah. Nah itu meninggikan derajat si Sidin. Tapi beliau apa? Ridho, sabar menghadapinya. Jadi kita berpendapat memandang nih, jangan memandang orang sakit lalu dipandang hina, jangan. Itu mereka dapat ujian Allah, mereka orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ulun ulangi, jangan minta bala. Nah, minta yang nyaman-nyaman aja. Minta nangnya nyaman, kau bersyukur pulang. Nah, tapi mun kena bala juga apa? Mudahan kawa sabar paling ganda. Mudahan sabar. Nah, jadi kita inilah membandingkan nih. Ini ujian para sahabat, ujian para ulama besar, benar ujian mereka. Kalau dibandingkan dengan ujian kita kadida napa-napanya. Kadida napa-napa, padahal mereka orang mulia, orang hebat, orang mulia, diuji Allah. Ya mun kita ini kena bala, kena ujian, ya, menghapus dosa. Wa qala ba'duhum banallahu lil ahbabi baitan sama'uhu humumun wa ahzanun wa hiyatanuhu ad-dur wa adkhalahum fihi wa aghlaqa babahu wa qala lahum miftahu babikumus sabru. Cuma nang garing ini kena ujian garing ba obat juga. Mun hendak dibunuh orang jangan bagana aja kada pintar, tapi bukah juga, berusaha juga. Nah, tapi mun sudah takdir ujian dari Allah, sabar. Bukan berarti artinya pasrah tuh kada, berusaha juga. Cuma sekadar menjalankan syarat berusaha nanggaling dapat ujian, berusaha sembuh. Mun kada sembuh juga ridho menghadapi. Ridho sabar menghadapi. Pandang nang baiknya. Nah, ini apa? Menghapus dosa atau meninggikan derajat. Berkata sebagian ulama, Allah membangunkan untuk kekasih-kekasihnya rumah. Allah memberikan rumah untuk kekasih-kekasihnya. Rumahnya nang kayak apa? Sama'uhu humumun wa ahzanun. Rumahnya ini, atap rumahnya ini apa? Atap rumahnya ini kegelisahan dan kesedihan. Dindingnya adalah kemudaratan. Dan Allah memasukkan mereka di dalamnya. Dan Allah menutup pintunya. Artinya apa? Ada sekelompok kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, bahasanya hidupnya menderita aja. Hidupnya menderita. Jadi bahasanya dibangunkan Allah rumah. Rumahnya apa? Rumah dari kesedihan, kegelisahan, dan kemudaratan, sakit macam-macam. Dan Allah memasukkan mereka di dalam rumah itu, dan Allah mengunci rumah itu. Wa qala lahum, dan Allah berkata kepada mereka, miftahu babikumus sabru. Kunci keberhasilan menghadapi ujian, bala, macam-macam yang banyak, kuncinya adalah sabar. Nah, sabar kuncinya. Kena hilang aja, ampih aja kan. Dan hasilnya pasti bagus. Nah, jadi ulun artinya menyampaikan untuk diri ulun dan kita barataan, mun ada ujian mudahan kawa sabar. Nah itu. Mun ada ujian mudahan kawa sabar. Mun kawa lagi mudahan ridho. Mudahan ridho. Ingatakan pasti ada kebaikannya dalam setiap bala, setiap ujian tuh ada kebaikannya. Kita sadar atau kada sadar kebaikannya itu, kita paham atau kada paham, kita tahu atau kada tahu tentang kebaikan, apa gerang baiknya dalam musibah ini nih, kada tahu kita, tapi yakin aja pasti ada
kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mun kada nampak di dunia, dalam kubur di akhirat kelak ditampakkan Allah. Makanya disebutkan di akhirat kelak, di akhirat nih lah, orang yang banyak balanya, orang yang banyak musibah menimpanya, imbah melihat pahala diberi Tuhan. Nah, pahala sabar ikam, nah. Pahala sabar menghadapi ujian. Apa? Lalu dia mengharap di akhirat. Jakanya dahulu hidup di dunia sakit aja. Sakit jakanya nih dahulu hidup di dunia diuji Allah Ta'ala aja. Nah, cuma misalnya kita ini kada tahu. Kada tahu. Imbah melihat pahalanya. Cuma mun sabar, khawatirnya ini kenapa jangan minta bala? Khawatirnya mun minta bala lalu turun bala, timbul kada sabar. Nah, ini masalah. Mun kada sabar kada berpahala, bahkan bisa berdosa. Nah, jadi kita nih macam-macam masalah. Mungkin kita nih ada ditimpa musibah, pikiran macam-macam. Sabar sambil berusaha, sambil berdoa kepada Allah. Faidatun, suatu faidah. Halis thawabu huwa 'alal musibah am 'ala sabri 'alaiha. Nah, ini ada pertanyaan. Pahala itu karena musibahkah? Atau pahala itu didapat karena sabar menghadapi musibah? Ini ada pertanyaan. Apakah pahala itu karena dapat musibah, tak karena musibah langsung dapat pahala, atau pahala itu didapat mun sabar dulu? Ada musibah lalu sabar hanya dapat pahala, atau ketika dapat musibah langsung diberi pahala, atau kayak apa? Nah, ini akan dijelaskan pada ulama. Ikhtalafal ulama. Nah, jadi di sini ulama berbeda pendapat. Hal yuthabu syakhsu ala nafsil masaibi au ala sabri 'alaiha. Apakah seseorang diberi pahala atas musibah yang menimpanya, atau dia diberi pahala atas kesabaran atas musibah yang dihadapinya? Fadhahaba Syekhu Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala ila annahu innama yuthabu ala sabri 'alaiha lianna thawaba innama yakunu ala fi'lil 'abdi wal masaibu la san'a lahu fiha. Wa dhahaba al-jumhuru ila annahu yuthabu 'alaiha wa huwa al-mu'tamad li hadits as-sahihain walladhi nafsi biyadihi ma 'ala al-ardi muslimun yusibuhu adan min maradin fama siwah illa hatta Allahu anhu bihi khatayah kama tahuttu syajaratul yabisatu waraqaha. Wa fi kalami Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili nafa'ana Allah Ta'ala bih inna man usiba wa sabara hasala lahu thawabun binafsil musibah wa thawabun bisabri 'alaiha fa in intafa sabruhu fa in kana li'udhrin kajununin fa huwa kadzalik aw li jaz'in lam yahsul lahu thawabus sabri wallahu a'lam bisawab. Nah, sampai sini aja lah karena sambungannya. Nah, jadi di sini ada 3 pendapat. Ringkasnya ada 3 pendapat. Pahala itu didapat karena kesabaran, karena pahala itu atas perbuatan seorang hamba. Jadi mun inya sabar diberi pahala. Itu pendapat Izzuddin Ibn Abdissalam. Ada pula pendapat mayoritas ulama diberi pahala atas musibah yang menimpanya. Ada juga dalilnya. Ada juga mengatakan dalam 2 hal, karena musibah dan karena sabar diberi pahala. Nanti akan dijelaskan lebih detail nanti insyaallah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, keafiatan untuk kita semuanya di dunia, di alam barzakh sampai di akhirat kelak. Selamat seandainya ada musibah, ada bala, mudah-mudahan kita bisa hadapi dengan sabar dan ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni Allah, amal baik kita diterima Allah, hidup beriman mati beriman, dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan mudah-mudahan di dunia, di alam barzakh sampai di akhirat kelak, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khair wa lutuf wa afiyah. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu